Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu siang hari ini? Apakah baik semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik, tentunya bahagia ya Bapak Ibu semua. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu yang eh, telah menonton dan juga mengikuti WhatsApp Edu AI yang telah kami programkan untuk mempermudah belajar atau diskusi Bapak Ibu semua. Namun sebelumnya mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ya Bapak Ibu, nama saya Lida Nasrul Amanah, ya salah satu dari tim belajar bersama dan juga studio bahan ajar yang pada siang hari ini diberikan kesempatan untuk sharing bersama gimana sih cara penggunaan WhatsApp Edu AI yang baik dan benar gitu katanya. Ya, bukan berarti tidak baik ya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang sudah eh, menggunakan aplikasi WhatsApp Edu AI itu juga sudah bagus, namun masih ada kebingungan-kebingungan atau kekeliruan ketika hendak berdiskusi dengan rekan Anita gitu. Sebentar saya mohon izin share screen terlebih dahulu untuk Bapak Ibu semua. Oke, agar mempermudah penjelasan ya Bapak Ibu, saya akan berikan suatu gambaran sebelum kepada pengaplikasian WhatsApp Edu AI. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu beberapa poin penting yang mungkin harus kita ingat kembali gitu ya, harus kita refleksikan kembali. Sebetulnya apa sih gitu kan kegunaan dari WhatsApp Edu AI ini selain untuk berdiskusi tentang proses pendidikan, apalagi yang bisa kita dapatkan dan bisa didiskusikan dengan rekan guru Anita gitu. Oke, tadi saya sudah kenalan ya kepada Bapak Ibu semua. Nama saya Lida, ya salah satu dari tim belajar bersama dan juga studio bahan ajar. Ya, semoga Bapak Ibu hari ini perasaannya riang gembira gitu ya, walaupun siang hari, walaupun panas terik matahari dan juga tentunya di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semua saya dan teman-teman sangat salut sekali kepada Bapak Ibu karena selalu semangat gitu ya tanpa melihat waktu dan apa namanya kecapean rasa capek yang dirasakan gitu. Oke, sekali lagi mungkin saya sampaikan bahwa guru hebat adalah ia yang dapat melahirkan murid yang lebih hebat dan bermanfaat untuk orang banyak ya Bapak Ibu. Disampaikan bahwa untuk bisa mencetak atau melahirkan generasi emas gitu ya, membentuk pribadi selain pribadi juga apa namanya menyalurkan pengetahuan kepada peserta didik kita, tentunya guru juga harus tahu terlebih dahulu untuk bisa sebelum menyampaikan pada peserta didiknya. Oleh karena itu, tentunya di lapangan ini banyak ditemui beberapa mungkin kejadian atau beberapa ya peristiwa gitu ya, atau permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan atau juga mungkin saat hendak menyampaikan atau transfer ilmu dengan peserta didik masih bingung nih metode apa ya yang cocok untuk digunakan atau ketika sudah menemukan metode yang cocok atau pas Bapak Ibu mungkin masih pengen apa ya pengen mencari-cari apa nih silabus yang biar kita memberikan yang lebih optimal kepada seluruh peserta didik itu nanti bisa menggunakan WhatsApp Edu AI. Jadi untuk bisa melahirkan murid yang lebih hebat dan bermanfaat untuk banyak orang, tentunya guru itu juga harus hebat dulu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Barulah nanti bisa melahirkan dan mencetak generasi emas. Oke, saya akan sampaikan kembali Bapak Ibu semua, mungkin sedikit saya spill ini dulu ya bahwa pembelajaran ini merupakan wadah dalam penyampaian dan penyaluran informasi kepada penerima, sehingga dapat menghasilkan aktivitas belajar mengajar yang terencana tentunya, kemudian secara efektif serta efisien dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang mempermudah peserta didik memahami materi pelajaran, kemudian bisa meningkatkan minat peserta didik untuk belajar lebih lanjut gitu ya. Itu bisa ditunjang oleh apa selain media digital
untuk guru saat ini. Misal contoh beberapa di antaranya ada ChatGPT, kemudian apalagi ada Canva Magic AI gitu ya, ada Bard, ada ClassPoint, ada Quizzes dan lain sebagainya. Nanti WhatsApp Edu AI ini juga bisa memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mempermudah tentunya peserta didik memahami apa yang kita sampaikan. Gitu. Oke, kayaknya udah nggak sabar nih. Gimana sih Mbak Lida untuk penggunaan WhatsApp Edu AI-nya? Sabar ya Bapak Ibu semua, saya akan jelaskan nanti. Ini saya spill dulu sedikit agar kita refleksi kembali. Saya juga ikut refleksi diri ya. Nah, kemudian proses pembelajaran di kelas ini dapat diwujudkan dengan komunikasi atau interaksi yang efektif ya di antara guru dengan peserta didik dengan alat. Nah, ini ya saya bold nih. Dengan alat, alatnya apa ya? Banyak macamnya. Metodenya itu seperti apa ya? Harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan belajar siswa saat itu ya, sesuai dengan jenjangnya tentunya begitu dan juga teknik yang bermanfaat. Kadang kalau kita mengajar anak-anak itu memang unik-unik ya Bapak Ibu semua ya. Setiap anak memiliki karakternya masing-masing. Setiap kelas itu punya ciri khasnya masing-masing atau punya budayanya masing-masing. Jadi meskipun jenjang kelasnya sama, tapi kalau misalkan kelas A dan kelas B, itu tentunya cara penyampaiannya pun harus berbeda karena budaya yang dibangun di kelas itu pun pasti berbeda. Oleh karena itu kita harus jeli nih menentukan alat apa yang cocok untuk kita gunakan dalam proses pembelajaran, juga metodenya itu seperti apa yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita dan teknik yang tepat tentunya gitu. Kadang ada anak mungkin kalau di Bapak Ibu semua di sekolah ada anak yang dia itu lebih suka diam sendiri gitu ya ketika kita kasih stimulus untuk main game bareng gitu tapi dia tidak terlalu apa ya namanya itu tidak terlalu tertarik gitu ya malah diam aja misal atau dia malah minder misalkan gitu ya ya Bapak Ibu tenang aja nanti Bapak Ibu apa namanya bisa menyampaikan atau berdiskusi gimana sih cara menangani anak yang seperti itu misalkan nanti itu bisa di-sharingkan di rekan Anita menggunakan chat WhatsApp Edu AI kami begitu. Oke. Nah, kemudian pembelajaran efektif itu dan menyenangkan itu kayak gimana sih? Nah, ini dilansir dalam yang disampaikan oleh seorang tokoh bahwa pembelajaran yang bersifat kolaboratif serta berpusat pada peserta didik. Ya tentu kalau sekarang itu udah nggak zaman lagi didikte 1, 2, 3 sampai A sampai Z gitu ya, enggak. Tetapi kita berikan kepercayaan kepada siswa untuk bisa mengeksplor apa ya, mengeksplor kemampuan yang dia miliki dengan bimbingan dan pengawasan kita sebagai guru tentunya gitu. Jadi kita tahu skill apa sih yang dimiliki oleh siswa itu gitu. Potensi apa sih yang sebenarnya itu ada dalam dirinya sehingga nanti kita bisa mengembangkan potensi-potensi peserta didik kita ke jenjang yang lebih maju lagi seperti itu. Oke, nah Bapak Ibu semua, kenapa sih Mbak Lida kok harus pakai media pembelajaran yang menarik gitu ya? Salah satunya tadi apa namanya chat WhatsApp Edu AI ini. Di sini ada fungsi-fungsinya Bapak Ibu semua. Nah, fungsi yang pertama adalah semoga bisa terbaca. Pertama adalah membantu peserta didik agar tertarik dalam memperdalam pelajaran yang dihasilkan dari stimulasi. Nah, saya yakin dari Bapak Ibu semua tidak hanya yang ikut ini tidak hanya guru matematika saja atau tidak hanya guru mata pelajaran bahasa Indonesia aja. Saya yakin dari seluruh keilmuan gitu ya, ada mungkin yang mengajar di mata pelajaran matematika, mata pelajaran IPA, IPS dan lain sebagainya itu pasti membutuhkan apa ya trik khusus tersendiri karena nggak setiap orang, nggak setiap anak itu suka dengan sejarah misalkan, suka dengan matematika atau suka dengan bahasa Inggris ada yang bosan dan sebagainya. Nah, gimana sih biar semuanya itu bisa tersampaikan, biar semuanya itu bisa mendengarkan dan juga memahami apa yang kita berikan atau bisa merespon stimulus yang telah kita berikan. Nah, ini dengan media pembelajaran yang tepat itu Bapak Ibu bisa membantu peserta didik agar tertarik. Jadi semua peserta itu tertarik atau merasa, ih aku perlu belajar itu. Nggak ngerasa kalau itu pembelajaran yang sulit atau membosankan, tapi justru menarik dan happy seperti bermain seperti itu. Kemudian yang kedua apa nih? Yang kedua adalah menghubungkan guru dengan peserta didik. Nah, menghubungkan guru dengan peserta didik saya selalu menyampaikan bahwa ketika kita memberikan
transfer ilmu gitu ya, memberikan pengetahuan, wawasan kepada peserta didik kita, itu kan kita sudah menganggap bahwa itu seperti anak kita ya. Kenapa kok harus menganggap begitu? Karena kita jadi memiliki tanggung jawab yang lebih untuk bisa mencerdaskan, mengarahkan, membentuk karakternya. Nah, untuk bisa mencapai itu, maka poin dua ini sangat penting. Jadi harus ada apa ya, perasaan yang terhubung gitu, atau sisi emosionalnya itu saling terhubung. Jadi menghubungkan guru dengan peserta didik. Nah, gimana caranya? Ya, Bapak Ibu semua, itu pasti ada trik khusus dan cara tertentu untuk bisa menangani setiap anak di problemnya masing-masing, untuk bisa apa namanya itu, mempertalikan gitu ya, atau menghubungkan rasa emosional dengan siswa itu. Kita harus punya trik khusus tersendiri gitu. Kemudian yang ketiga apa nih Mbak Lida? Nah, yang ketiga adalah menampilkan informasi yang dijelaskan oleh guru ya. Kalau misalkan sekarang kita memberikan basisnya yang media digital, itu kan isinya ada gambar, video, ya warna-warnanya juga menarik banget. Nah, itu bisa mempermudah atau menjelaskan apa yang ingin guru sampaikan kepada siswa. Gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, lalu saya ingin bertanya nih, aplikasi apa nih yang dapat dimanfaatkan dalam mendesain media pembelajaran untuk menciptakan proses pembelajaran yang menarik, atau lebih tepatnya aplikasi apa nih yang tepat untuk Bapak Ibu berdiskusi terlebih dahulu, menyiapkan bahan ajar, kemudian nanti dipercantik atau apa ya, dimaksimalkan begitu ya, sehingga nanti siap untuk diberikan kepada siswa-siswinya masing-masing. Ya, tentu mungkin Bapak Ibu punya jawaban sendiri, boleh disampaikan di kolom komentar live YouTube ya. Silakan disampaikan apa nih kira-kira. Nah, kalau yang ingin saya sampaikan adalah bisa menggunakan WhatsApp Edu AI. Nah, Bapak Ibu semua sudah menggunakannya ya. Beberapa sudah ada yang konfirmasi juga dalam penggunaan WhatsApp Edu AI sudah bisa masuk. Namun terdapat kendala. Gimana sih? Masih ada kebingungan, masih ada kesalahpahaman. Apa itu kesalahpahamannya? Jadi Bapak Ibu bertanya apa ya namanya? Bagaimana cara menggunakan WhatsApp Edu AI, padahal dia itu sudah berbentuk WhatsApp Edu AI Bapak Ibu semua ya. Sesuai dengan informasi yang telah kami berikan, nah Bapak Ibu langsung bisa mengakses. Jadi tidak perlu bertanya kembali. Nanti saya akan contohkan ya. Jadi yang sudah kami berikan itu adalah akses untuk Bapak Ibu semua langsung berdiskusi dengan rekan guru Anita. Bukan bertanya lagi di mana rekan guru Anita, bagaimana cara menggunakan WhatsApp Edu AI. Tidak. Tetapi Bapak Ibu sudah bisa langsung mengaplikasikannya gitu ya. Oke. Kemudian WhatsApp Edu AI ini apa sih fungsinya atau manfaatnya? Berkali-kali saya sampaikan ya Bapak Ibu semua, ini menjadi salah satu untuk peningkatan kualitas pengajaran. Kenapa Mbak Lida kok disebutnya peningkatan kualitas pengajaran? Ya, sebagai seorang guru kita harus terus belajar, kita harus terus mengeksplor diri ya. Jangan sampai, kalau memang tadi quote saya di awal adalah guru yang hebat itu adalah yang bisa melahirkan generasi yang lebih hebat dan bermanfaat bagi orang banyak, maka guru terlebih dahulu yang harus lebih hebat gitu ya. Gak bisa dong. Nah, oleh karena itu dengan poin satu ini adalah peningkatan kualitas pengajaran, kita bisa memaksimalkan apa yang ingin kita berikan kepada peserta didik. Ya Bapak Ibu, mungkin dari kita, dari Bapak Ibu semua atau dari saya pribadi juga, misal saya memiliki pengetahuan tentang psikologi misal. Nah, kemudian saya ingin memberikan atau mentransfer pengetahuan itu kepada peserta didik saya. Gimana nih? Nah, tentu untuk bisa menselaraskan generasi. Kalau saya kan generasi dulu gitu ya, untuk dengan apa menselaraskan dengan generasi yang sekarang itu, tentu kita harus mengeksplor apa sih sebenarnya yang disukai anak-anak saat ini. Bisa nggak kita kolaborasikan dengan apa yang kita tahu, apa yang kita miliki. Nah, tapi kan Mbak Lida nggak tahu gimana sih. Nah, oleh karena itu, dengan rekan guru Anita ini, Bapak Ibu semua bisa langsung bertanya gitu kan, bisa langsung belajar. Jadi kita tuh bisa belajar secara mandiri. Kita bisa bertanya apa aja dan langsung dijawab tanpa orang itu, atau mohon maaf, atau sorry, tanpa rekan guru Anita ini bosan untuk menjawab kita gitu. Kita bertanya apapun ya, itu pasti dijawab. Tetapi sekali lagi ya, form yang harus kita berikan itu adalah kalimat yang jelas.
Jadi perintah atau pertanyaan itu yang jelas, yang bisa dipahami. Nggak bisa misalkan Bapak Ibu pakai singkatan-singkatan gitu ya. Kemudian atau apalagi misalkan bertanya, bertanya tapi tidak sesuai dengan konteksnya gitu. Itu nanti jawabnya juga akan kemana-mana gitu ya. Karena rekan guru Anita ini menjawab sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu di kolom chat gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin dari Bapak Ibu semua ada yang Mbak Lida ini gimana ya? Kok kayak gini saya diminta untuk unduh aplikasi? Oh, no 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 no, enggak ya. Jadi informasi yang kami berikan itu sudah langsung. Jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk mengunduh aplikasi lainnya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan belajar gimana sih biar jawabannya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, nggak ngawur kemana-mana gitu ya. Karena di sini nomor satu ingat poinnya peningkatan kualitas pengajaran. Nah, kemudian yang kedua apa? Pembelajaran mandiri yang fleksibel yang tadi saya sampaikan. Karena ini berbasis WhatsApp gitu ya, berarti di telepon genggam Bapak Ibu semua itu bisa dibawa kemana-mana. Dan Bapak Ibu pasti punya WhatsApp tentunya gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika Bapak Ibu di mana saja sedang ikut sorry bukan rapat ya, misalkan sedang ikut kegiatan seminar atau webinar gitu ya, atau sedang ikut kegiatan-kegiatan lainnya, sedang tidak di kantor, sedang tidak di rumah atau di luar rumah, itu Bapak Ibu bisa mengaksesnya kapan aja. Nih, mandiri secara fleksibel menyesuaikan dengan waktu ya, menyesuaikan dengan waktu Bapak Ibu semua. Misalkan Mbak Lida malam-malam dibalas nggak ya? Dibalas ya, Bapak Ibu. Mau chat, misal mau berdiskusi pada pukul 22.00 gitu ya, atau pada pukul 23.00 itu pasti dibalas. Gitu. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu nanti langsung mengaplikasikannya pelan-pelan dulu gitu ya. Semoga bisa dipahami juga. Maksud dari yang telah kami sampaikan itu Bapak Ibu, garis bawahnya tadi ya poinnya tidak perlu mengunduh aplikasi lain. Ya, ini juga bisa menyesuaikan dengan waktu fleksibel Bapak Ibu semua, ya di mana saja dan kapan saja. Dan yang ketiga adalah persiapan siswa untuk masa depan. Ya, ini masih nyambung dengan tema apa namanya pembahasan kita tadi di awal bahwa kita harus menyiapkan peserta didik kita ini untuk masa depan yang lebih gemilang lagi tentunya gitu. Jadi kita bisa bertanya, bisa berdiskusi. Bapak Ibu punya partner gitu ya. Selain Bapak Ibu guru lain di sekolahnya masing-masing, tapi berbasis teknologi, Bapak Ibu juga punya partner untuk bisa berdiskusi gitu. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan kemarin ya Bapak Ibu ya. eh, WhatsApp Edu AI ada satu dua tiga sudah poinnya sudah saya sampaikan. Sebenarnya saya mohon izin stop share dulu. Oke, baik saya mau izin stop share. Nah, Bapak Ibu itu untuk penjelasan tentang WhatsApp Edu AI yang berkesinambungan dengan kebutuhan kita sebagai guru untuk apa ya memfasilitasi peserta didik kita semua. Jadi jangan sampai salah paham ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai keliru untuk penggunaannya karena kalau misalnya Bapak Ibu salah paham di awal, nanti kesananya ini gimana sih Mbak kok kayak gini ya? Kok nggak bisa ya? Apakah emang bukan apa harus bla 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 gitu. Padahal tinggal langsung diaplikasikan atau langsung dihubungi gitu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada prakteknya tuh gimana gitu ya. Saya mohon izin share lagi sebentar. Oke, saya akan tampilkan kepada Bapak Ibu semua. Harusnya itu gimana sih Mbak Lida? Oke, semoga sudah terlihat ya di Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah laman WhatsApp web saya misal gitu ya. Nah, kalau di handphone kan berarti WA biasa gitu ya. Bapak Ibu sudah diberikan akses. Nah, silahkan langsung bertanya kemana gitu ya, ke nomor yang sudah kami sampaikan gitu ya. Itu informasinya private Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu yang telah mendapatkan informasi lanjutan dari kami langsung diakses saja dan bisa untuk mengaplikasikannya. Contoh, saya akan berikan contoh ya. Jadi apa namanya informasi yang kami berikan itu yang ada nomornya itu Bapak Ibu tidak harus mengunduh aplikasi langsung aja klik nomornya sudah klik silakan disimpan ya disimpan kemudian diberikan nama rekan Anita karena dia punya nama ya namanya Anita. Oke, sekarang kita akan langsung aja dihubungi begini. Halo, saya Lida. Contoh ya Bapak Ibu, nama kamu siapa? Kita kenalan dulu, contoh aja nih. Oke, langsung.
Kita tunggu maksimal biasanya paling lama banget itu 1 menit Bapak Ibu semua. Jadi mohon ditunggu. Oke, sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu, sebentar saya akan berikan penjelasan lebih detailnya gimana cara untuk eh, mengaplikasikan WhatsApp Edu AI ini. Jadi Bapak Ibu ya, sekali lagi poin penting yang kedua adalah silakan langsung akses nomor tersebut. Ya, Bapak Ibu bisa langsung berdiskusi tanpa harus menanyakan kembali apakah saya bisa menggunakan WhatsApp Edu AI atau pertanyaannya apakah atau contohnya apa informasi selanjutnya gitu ya. Di mana saya bisa mendapatkan WhatsApp Edu AI? Oh, no 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 no. Ya, pertanyaannya langsung aja diskusi apa yang ingin kita tanyakan langsung bertanya ke rekan Anita itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bertanya, apakah saya harus mengunduh WhatsApp lainnya? Bagaimana cara penggunaan WhatsApp Edu AI yang baik dan benar? Bagaimana kelanjutan informasinya? Oh, enggak ya. Karena itu sudah dengan rekan Anita yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan untuk bisa sharing diskusi. Itu poinnya mohon diingat. Semoga Bapak Ibu tidak lupa untuk poin yang saya sampaikan sekarang. Saya akan beri. Oke, Bapak Ibu semua, mohon maaf banget harus menunggu tadi. Ada kendala sedikit. Oke, saya akan menjelaskan ya sedikit tentang gimana sih cara gunain WhatsApp Edu AI. Bapak Ibu ya, jangan bertanya kembali gimana caranya gunain WhatsApp Edu AI ke nomor rekan guru Anita ini. Oh, belum saya share ya. Sorry, sorry. Nah, ntar. Oke. Oke, udah kelihatan ya Bapak Ibu? Sip. Nah, jadi Bapak Ibu jangan bertanya kembali ke rekan guru Anita, gimana cara gunain WhatsApp Edu AI? Tentunya rekan guru Anita bingung gitu ya. Emang gimana caranya? Akhirnya nanti akan memberikan penjelasan-penjelasan yang apa namanya itu di luar apa yang Bapak Ibu inginkan. Contoh, saya akan berikan contoh. Bagaimana, ini beberapa contoh ya, bagaimana cara penggunaan WhatsApp Edu AI. Oke, rekan guru Anita akan jawab apa ya? Coba kita lihat pasti akan mengarahkan ke yang lain karena tidak sesuai dengan apa namanya yang seharusnya dijawab oleh rekan guru Anita. Jadi pertanyaan yang harus kita sampaikan ini harus sesuai, misal tentang pendidikan gitu ya, atau hal lainnya. Misalnya tadi saya sampaikan kalau kita menemukan seorang murid yang itu pendiam banget, terus kita bingung gimana cara penanganannya, boleh lo diskusi dengan rekan guru Anita nanti akan menjawab. Sebentar, kita akan tunggu maksimal 1 menit rekan guru Anita akan memberikan jawaban. Ya. Oke, kita tunggu sebentar. Tuh, langsung bingung kan? Nah, ini salah satu contoh mungkin Bapak Ibu ada yang seperti ini nih yang kemarin menghubungi saya ya. Ada yang seperti ini, bingung akhirnya. Nah, maaf, tetapi saat ini tidak memiliki informasi spesifik mengenai WhatsApp, WA, Edu AI. Tentu dong, ya. Akhirnya mengarahkannya kemana? Silakan pengiriman pesan dan informasi, diskusi dan kolaborasi. WhatsApp dapat melibatkan. Jadi akhirnya memberikan apa namanya informasi tentang fitur-fitur dari platform WhatsApp itu apa gitu. Akhirnya kan gitu. Nah, dari Bapak Ibu kemarin ada yang bertanya, kok harus di apa namanya? Diarah kok saya diarahkan harus unduh aplikasi WA lagi, Mbak? Oh, enggak. No, 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 no. Langsung diskusi di sini ya. Jadi gimana Mbak Lida? Jadi gini, kita kenalan dari awal. Halo, sorry, sebentar. Saya Lida. Kita kenalan dulu ya. Nama kamu siapa? Oke, kita tunggu. Dia pasti akan langsung menjawab. Langsung kita bertanya. Kita langsung diskusi.
Halo Lida, saya adalah asisten virtual yang dikembangkan oleh OpenAI bla 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 bla. Oke, sekarang nama kamu siapa? Kita kenalan lagi. Oh, oke, sudah ya, sudah kenalan. Sekarang kita akan tanya tentang misal Bapak Ibu, misal saya adalah guru bahasa Indonesia. Saya akan bertanya, tolong buatkan saya silabus mata pelajaran spesifik ya Bapak Ibu ya. Mata pelajaran. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan jawaban yang spesifik maka pertanyaan yang harus dilontarkan juga adalah pertanyaan yang spesifik tentunya. Tolong buatkan saya silabus mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas berapa nih? Untuk kelas 1 SD. Set, kita tunggu. Kita mau diskusi nih, kita tunggu dulu. Oke, maksimal 1 menit biasanya. Baik, kita tunggu sebentar. Maksimal 1 menit ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu di kolom komentar menyampaikan udah sejauh mana nih penggunaan WhatsApp Edu AI-nya. Apa nih yang masih dibingungkan? Di mana kendalanya? Ya, silakan disampaikan. Oke, kita tunggu maksimal 1 menit ya Bapak Ibu. Nanti akan memberikan jawaban langsung semuanya. Gitu, seperti tadi langsung dijawab. Oh, kenapa juga kok Mbak Lida harus 1 menit ya? Karena pertanyaan saya membutuhkan jawaban yang panjang gitu ya. Oke, sudah dijawab. Tentu berikut contoh sederhana untuk silabus mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 1 SD. Nah, mata pelajarannya nih dikasih tahu nih Bapak Ibu. Mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 1 SD durasi berapa gitu. Tujuan dikasih tahu juga tujuan pembelajaran. Ah, nanti bisa dituliskan 1, 2, 3. Kemudian rincian topiknya apa? Unit 1, unit 2, bla bla sampai unit 6 dikasih gambarannya. Sampai ke temanya juga nih, menulis dan berbicara efektif. Nah, tapi sekali lagi disampaikan dari jawaban rekan guru Anita ini silahkan untuk diolah kembali gitu ya Bapak Ibu. Apakah ini sesuai dan bisa diambil untuk nanti disampaikan kepada peserta didik atau ini tidak cocok, tidak sesuai. Oh, berarti tidak boleh Bapak Ibu jangan ambil aja gitu ya. Jadi keputusan ada di Bapak Ibu semua menyesuaikan kebutuhannya masing-masing. Sekarang tanya lagi, Mbak Lida boleh nggak nanyanya selain silabus? Boleh dong. Misal tadi kasusnya di kelas saya, misal, atau langsung aja ya, bagaimana atau apa ya? Ya bagaimana cara penanganan anak atau peserta didik yang memiliki karakter pendiam saat belajar di sekolah. Misalkan kita menemukan sebuah problem ketika proses pembelajaran, kita tuh bingung sebenarnya penanganan yang tepat itu apa gitu ya, yang cocok. Kita mau diskusi sama teman sesama guru, ah mungkin sibuk. Ketika baca, aduh kurang paham juga nih, pengen diskusi. Ya udah langsung aja diskusinya sama rekan guru Anita. Ya, langsung coba kita cari tahu kira-kira dari rekan guru Anita ngasih poin-poin apa ya tentang cara penanganan anak yang memiliki karakter pendiam saat proses belajar di sekolah gitu ya. Mungkin nanti ada hal-hal yang cocok untuk bisa Bapak Ibu terapkan kepada peserta didik tersebut, ada juga yang tidak cocok gitu. Kita tunggu sebentar ya. Oke, sebentar. Sepertinya jawabannya panjang nih. Pertanyaan saya membutuhkan jawaban panjang, jadi harus nunggu. Tapi maksimal 1 menit ya Bapak Ibu. Jadi sabar dulu, gak apa-apa. Oke. Nah, terus kalau misalkan ada lagi yang bertanya, Mbak Lida selain problem-problem itu boleh nggak didiskusikan? Dicoba aja ya Bapak Ibu. Kira-kira jawaban dari rekan guru Anita apa tuh? Gitu. Jadi kalau masih penasaran langsung dicoba aja nggak apa-apa apapun itu. Nah, dulu jawab nih. Saya bacakan sedikit ya Bapak Ibu ya. Anak atau peserta didik yang memiliki karakter pendiam membutuhkan strategi tertentu. Wow, apa tuh gitu ya? Untuk membantu mereka merasa nyaman dan terlibat dalam proses pembelajaran. Berikut yang ngasih solusi nih. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk menangani anak atau peserta didik yang pendiam. Apa aja? Pertama, yuk, ciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, katanya. Berarti kayak gimana ya aman yang mendukung?
oh mungkin coba deh dilibatkan atau dikasih kepercayaan untuk jadi ketua tim dalam proses kelompok belajar misalkan. Atau oh dipaksa dulu deh untuk maju ke depan biar berani gitu. Atau kita berikan media pembelajaran yang menarik yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya untuk bisa membangun sosial emosional anak itu. Kemudian yang kedua apa? Panggil mereka dengan nama. Jangan hey hey kamu hey. Enggak. eh Kalau di Jawa itu biasanya panggilnya Mas dan Mbak gitu ya. Misal Mas Brian, Mas Brian. Nah, dipanggil, panggilannya dengan langsung namanya aja. Jangan Dek, Dek, tolong Dek atau Mas, Mas, tolong Mas, Mbak, 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 tolong. Jangan gitu. Jadi kalau dari rekan guru Anita menyampaikan langkah-langkahnya yang kedua, panggil mereka dengan nama gitu. Kemudian yang ketiga, apa? Gunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, metode pembelajaran balik lagi ya. Kenapa ada metode pembelajaran? Nah, jadi ibu, bapak, ibu bisa berdiskusi di sini, bisa juga membuat materi di sini gitu ya. Nanti untuk penyempurnaan atau apa ya biar menarik gitu ya materi yang disampaikan gitu. Nanti boleh menggunakan aplikasi-aplikasi penunjang lainnya. Nah, gitu Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu silakan langsung aja bertanya ya ke rekan guru Anita apapun itu. Tidak perlu bertanya lagi bagaimana cara penggunaan WA Edu AI, di mana saya bisa mendapatkan WhatsApp Edu AI misalkan. Apakah langkah selanjutnya yang harus saya lakukan untuk bisa akses WhatsApp Edu AI? No, 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 no. Ya, informasi yang kami berikan Bapak Ibu sudah bisa langsung akses dan berdiskusi dengan rekan guru Anita. Apapun itu silahkan untuk disampaikan, didiskusikan. Kalau itu perlu, coba lihat jawabannya. Apakah sesuai dengan perintah dari atau pertanyaan Bapak Ibu semua? Saya berikan tips. Pertanyaan yang dilontarkan atau yang diberikan kepada rekan guru Anita mohon secara jelas atau sesuai dengan EYD gitu ya agar bisa dipahami gitu. Kalau Bapak Ibu misalkan tidak menyampaikan dengan pertanyaan yang jelas, maka jawabannya pun ya sesuai dengan pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Gitu ya. Nah, ini kalau saya tadi berikan contoh tuh hanya beberapa contoh aja. Saya hanya menanyakan tentang silabus dan langkah-langkah untuk menangani problem yang saya dapatkan di lapangan ketika mengajar seorang anak di sekolah. Nah, Bapak Ibu silahkan explore, silahkan diskusi, silahkan tanyakan apapun saja. Gitu ya Bapak Ibu, semoga tidak ada lagi kekeliruan untuk bisa mengaplikasikan WhatsApp Edu AI ini. Gitu. Baik, saya akan izin stop share screen terlebih dahulu. Ya, mohon izin stop share. Oke. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir banget ya, tapi sebelum saya berlanjut kepada poin yang terakhir banget, semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa memperjelas dan tidak membuat kebingungan Bapak Ibu semua dalam pengaplikasian WhatsApp Edu AI gitu ya. Jadi silakan untuk bisa langsung belajar, silakan untuk bisa langsung berdiskusi gitu dengan rekan guru Anita sesuai dengan informasi yang kami berikan. Gitu ya Bapak Ibu. Sekarang saya akan share screen kembali sebentar. Saya akan share screen kembali terakhir untuk Bapak Ibu semua. Ya, oke. Terakhir. Nah, siap. Semoga udah terlihat ya share screen-nya. Oke, dah. Siap. Oke. Bapak Ibu, sekali lagi guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran merupakan kewajiban bagi seorang guru untuk apa? Untuk aktif dalam mengembangkan dirinya sekreatif mungkin. Ya, zaman sekarang sudah banyak sekali fasilitas yang diberikan kepada kita sesuai dengan berkembangnya zaman dan teknologi gitu yang ada. Yuk, mari kita sama-sama optimalkan dan sama-sama aplikasikan tentunya untuk bisa menunjang melahirkan generasi yang luar biasa. Kalau quote saya tadi di awal adalah mencerdaskan lebih cerdas daripada gurunya. Gitu. Jadi kita harus senang sebagai guru kalau peserta didik itu lebih mahir, lebih maju gitu ya. Oh, berarti saya sukses nih membimbing peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu, jadi seorang guru ini harus bagaimana? Harus memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan digital, ya karena digital merupakan suatu hal yang krusial yang harus dimiliki oleh guru agar bisa apa namanya berproses dalam proses pembelajaran, jadi tidak monoton gitu ya. Jadi guru itu harus bisa memanfaatkan ketersediaan yang ada yang telah
saya sampaikan tadi. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu semua, mari tetap semangat, jangan pernah menyerah walaupun terjadi banyak kendala gitu ya. Mungkin ada yang, oh Mbak Linda di tempat saya sinyalnya kurang bagus. Yuk kita cari tempat yang pas. Karena dari setiap problem itu pasti selalu ada solusinya ya Bapak Ibu semua. Jadi jangan pernah berkecil hati ya, karena kita semua mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi bintang di hati murid kita masing-masing. Oke, saya akan stop share lagi. Baik, Bapak Ibu semua, itu yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa memperjelas dan memahamkan untuk pengaplikasian WhatsApp Edu EA yang menjadi partner Bapak Ibu yang bernama Rekan Guru Anita, bisa menemani Bapak Ibu semua dalam berdiskusi, mengeksplor pengetahuan yang kita miliki, atau mencari pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk keputusan yang akan kita ambil begitu. Jadi silahkan gunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin ya Bapak Ibu semua. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Tetap ikuti dan update informasi-informasi lanjutan lainnya. Ya, saya pamit undur diri. Semoga Bapak Ibu sehat semua dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.